cerita bisnis ratusan juta. Ah gini dong cerita. Mancis masih satu berdua. Kalau misalnya dia bawa pulang mancis no, tak merokok lah aku malam ini. Rokok masih bungkus di kantor. Cerita sih kau ini puluhan juta, ratusan juta. Makan nasi bungkus. Itu pun bungkus, bukan kotak, nasi bungkus. Ada labelnya pula Bang Rian. Nasi Bang Rian. Untuk Al. Ada tulisannya untuk yang pakai kecap. Ya, Oke, welcome back AgriFX Dollar. Jadi hari ini kita bahas konten-konten afiliator yang sering-sering flexing ya. Nah, jadi ini langsung aja lah ya. langsung aja. Nggak ada basa-basi apa-apa dulu. Nggak usah. Soalnya udah kelamaan basah. Iya kan. Nggak ngonten lama. Iya, nggak konten lama. Nah, oke. Jadi kalau dari menurut pandangan Bro Fatar nih, Apa itu? apa yang ditengok, Bro? Aku lampunya kok udah ada dua. Kemarin satu Udah masih. dibenerin. Oke. Udah lah, Bro, nggak usah basa-basi. Langsung aja. Oke. Menurut dari pandangan Bro Fatar nih, mereka itu kan flexing untuk Oke. strategi marketing lah ya. Ya. Nah, itu beneran mereka memang hasil real trading mereka sendiri atau dari uang member yang join ke si afiliator nih tadi? Makanya dia bisa sampai beli Lamborghini, bisa kaya dalam waktu yang singkat lah. Ini konteksnya flexing untuk trading ya? Ya, flexing di Flexing untuk bidang trading. Ya. Kalau kebanyakan afiliator trading itu yang biasanya memflexing hartanya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, penthouse, punya banyak uang, jalan ke luar negeri sana sini. Biasanya yang kayak gitu itu dia tuh mendapatkan keuntungan tuh dari hasil kerugian. Hasil dari kerugian. Kerugian member yang gabung. Berarti ada PL. Ya, meskipun pada dasarnya mungkin juga kayak kemarin kasus-kasus Indra Kents itu kan ternyata pas dicari tahu benda ataupun harta yang dimilikinya itu ternyata bukan punya dia. Ada yang modalin gitu loh. Dari pihak mana tuh? Mungkin ya pihak brokernya. Misalnya ternyata mobilnya itu bukan mobil dia. Mobil itu dipakai dia hanya untuk flexing, untuk menarik orang supaya mau bergabung gitu. Nah, namanya bandar kan ya nggak mau rugi dong. Iya, betul. Gimana caranya supaya ini bisa sebanyak-banyaknya member yang join di bisnis ini gitu. Ya dengan tujuan ya yang ikut ini banyak yang rugi. Supaya mereka juga untung. Baru ada profit loss-nya ya, sharing profit loss-nya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Karena kan bisnis-bisnis kayak gini kan ya kurang menarik kalau nggak ada flexingnya. Ya kan. Saya dengan trading bisa menghasilkan ini itu. Saya bisa jalan ke luar negeri. Saya punya uang sekian banyak, punya mobil mewah apa segala macam hanya dari hasil trading katanya kayak gitu. Dan ujung-ujungnya kan banyak yang gabung. Dan ngakunya mereka kan trading dengan uang sendiri ya. Iya, mereka ngakunya dengan ya flexing lah, Bro. Namanya kan flexing kan nggak ada yang 100% benar. Tapi ada yang benar nggak, Bro? Kalau yang benar tuh sebenarnya kayak kita nih. Yang benar tuh kayak kita tiga sebenarnya tanpa flexing. Real ya, Real, cuman ya itulah karena kita tak flexing tak banyak yang mau. Mungkin harus kayak gitu kayak nggak, Bro? Karena kita kan apa adanya, nggak ada yang ditutupi. Iya. Kalau kita flexing, kurasa banyak yang mau, Bro. Tapi kalau kita polos-polos aja gitu kan tanpa flexing malah dibilang penipuan, Bro. Gimana itu? Yang penipuan tuh kan yang flexing tadi tuh. Cuman kita aja ikut-ikutan. Nah, cuma dibilang penipuan. kenyataannya gitu, Bro. Ya itulah tadi aku bilang, orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya kan. Kita udah sampaikan juga kadang resiko trading itu seperti ini. Ah, udahlah penipuan ya kalian itu. Tipu-tipunya kalian. Mana buktinya bisa profit? Mana kata gitu. Tapi kalau kita flexing baru dibilang, Bro, jadikan murid suhu gitu. Kan banyak tuh afiliator di YouTube tuh. Dengan modal $100 bisa menghasilkan $1.000. Ya. Bisa menghasilkan $2.000 hanya dengan modal kecil.
Tuh banyak yang tergiur, nanti uangnya dipamerkan di atas meja. Pakai ini tembak-tembak apa? Uang Supreme. apa tuh? Ya Supreme. Supreme itu. Buang-buang HP, iPhone. Iya, justru kayak traders family yang beneran trading yang duitnya banyak, pakai kaos aja dia, bro. Iya, betul tuh. Pakai kaos. Astronaci juga pakai kaos. Udah terkenal, udah booming, IB terbesar. Malah yang kroco-kroco nih flexingnya luar biasa kadang. Cuman itu pula penarik. Iya, betul. Di situ kalau misalnya ditanya jumlah member siapa yang paling banyak, ya yang flexing itu. Bisa ratusan ribu membernya Pak Bud. Bisa ratusan ribu. Kalau kita kan paling berapa lah member kita? Paling cuma puluhan kan? Iya. Kalau orang itu bisa sampai ratusan ribu ya itu tadi flexingnya ngeri. Cuman kan ya balik lagi ke kitanya gitu. Kita memang mau pakai yang natural aja, yang apa adanya, atau memang flexing. Dan juga kan nasabah kita pinter-pinter kok. Orang kita ajarin. Iya kan, kita kan nggak janjikan profit semata. Diajarin dari nol ya. Diajarin dari nol. Apalagi bisnis-bisnis trading kayak gini, ini banyak orang yang tergiur. Cuma kebanyakan itu dari broker-broker luar nggak ya, bro? Broker luar, broker lokal. Broker lokal ada juga ya? Banyak juga, Ada juga sih bro. sebenarnya. Banyak Karena juga. gini, saya lihat ya generasi-generasi muda sekarang ini lebih tertarik ke yang flexing ini. Ini nyata loh hasilnya kan? Karena dilihat oleh mata mereka kan. Di umur 20 saya sudah menghasilkan uang sekian satu M. Nah, apalagi generasi kaum rebahan 2 tahun belakangan ini Itu yang melihat itu gitu kan. Waduh, dengan rebahan bisa dapat segitu banyak duit, ya udah. Dengan modalnya kecil, untungnya besar. Tertarik dong. Kan gitu. Tarik. Nah, kalau yang seperti itu mereka mau, tapi kalau yang kita ajarin susah lah untuk belajar. Iya. Coba perhatikan. Iya. Mentor-mentor yang kasih seminar ilmu, ya pendidikan, kemudian kewirausahaan, sedikit orang yang ikut. Sedikit. Coba kalau ada yang flexing kayak gitu. Banyak. Apalagi Coba gini, di TikTok orang mandi lumpur, itu yang nonton banyak. Sampai 1K, 2K. Coba orang yang memberi ini motivasi, ya motivator tuh kan. Ya 1-2 orang yang Kali yang nonton. nonton berapa orang? ngantuk. Ngantuk itu. Padahal orang ini nggak tahu itu bisa menghasilkan Nah, itu dia. pundi-pundi uang. Malah yang diikutin orang yang mandi lumpur. Iya. Banyak saya lihat orang mandi lumpur itu. Iya. Banyak. Jadi gimana ya? Ya kita nggak salahkan juga yang flexing karena kan tujuan ya mungkin dengan cara marketing mereka seperti itu mereka bisa ya sebelum mereka melakukan itu juga mereka kan baca pasarnya seperti apa kan. Ya kita nggak salahkan mereka yang flexing sih sebetulnya. Nah, Cuma kan ujungnya menjerumuskan juga Pak Budi. Nah, yaitu kenapa mereka mau terjerumus gitu. Yang ikut ini harusnya kan pelajari dulu gitu. Ya kalau hanya dengan deposit berapa? Broker $100. $100. Kenapa mereka bisa rugi sampai miliaran coba? Nah, itu dia. Iya. Iya kan? Ya sebelumnya udah pernah kita bahas. Kalau bisa mereka deposit dengan $100. Kenapa mereka ruginya sampai miliaran? Ya karena itu tadi. Mereka nggak mau belajar ilmunya kan. Mau ngejar Lamborghini Pak Budi. Mau dapat modal Cara cepat $100, kaya cara katanya. cepat kaya. Nah, itu dia. Kayak secara instan. Dengan modal kecil. Modal kecil, rebahan. Itulah diikuti akhirnya Iya, nggak sadar kan. Top up. Setelah ruginya banyak, baru wah ini penipuan. Makanya Maksudnya kok lama banget sadar. Setelah miliaran, baru mereka sadar. Makanya kayak yang dibilang Bro Patar, Pak Tito, Astronaci itu kan nggak ada yang flexing. Aduh si Iya. Nggak ada flexing-flexing yang punya Facebook. Facebook. Baju kaos oblong loh. Kurang kaya apa itu ya Kurang kan? kaya apa coba? Mana ada flexing dia? Tengoklah mobil dia. Memang ada mobil supercar dia yang luar biasa dia pribadi ada. Cuman keseharian dia pakai Honda Jazz. Iya. Dan dia nggak pernah bilang kalau saya kaya karena bisnis ini, nggak pernah. Nggak pernah dia ngomong kayak gitu. Nggak pernah kayak gitu. Dan cuman ya itu, sering kan kayak gitu kan, banyak orang tidak menyadari katanya, saya 1 tahun lalu adalah seorang pengangguran, saya tidak punya apa-apa. Setelah mengenal bisnis trading forex, saham, kripto,
Akhirnya saya bisa seperti ini, dilemparnya duit itu ya kan. Nah, dilempar. Ditonton lah sama kaum rebahan, ditengok ini cocok Ini nih sama aku. Modal cuma 1 juta. Sekarang untuk mendapatkan modal pun gampang, pinjol, pinjaman online. Iya. Cobalah pinjaman online kan, pinjam duit 10 juta. Ini kalau 1 juta bisa 1.000. Bisa 10 juta, berarti kok 10 juta bisa 100 Bisa nih. 100. Cepat aku kaya. Impian-impian kaum rebahan kan kayak gitu. Dicoba, rupanya rugi. Coba lagi. Coba lagi. Kok makin enak. Enak. Tagihan. Iyalah, kalau pertama-tama kan untung dulu. Nah, cuman itu gimana ya? Kita nggak salahkan mereka flexing sih. Ya, mungkin itu cara mereka untuk menarik pasar, gitu kan? Cara marketing mereka untuk narik pasar gitu ya. Kalau kita flexing tapi cara kayak tradingnya itu benar, itu nggak masalah. Nggak ada masalah sebetulnya. Ya, semua orang punya cara masing-masing yang berbeda kan. Ya silakan lakukan. Strategi yang penting marketing lah. Yang penting caranya itu Berarti besok yang kita bagus boleh flexing, gitu. bro. Dan menurut aku sih sejauh ini yang paling ampuh tuh flexing. Iya. Strategi marketing yang masih ampuh saat Paham ini lah ya tuh kan. masih flexing. Warga 62 lah ya kan. Karena Iya nggak? dengan flexing ini langsung nyata secara visual dilihat orang kan. Oh iya ya, dia karena bisnis ini bisa berhasil. Ditengoknya channel yang lain. Kan Pak Jani gitu juga. Kaya dia Karena gara-gara kalau kita trading. cuma modal bacot doang bisa untung scan nggak ada yang percaya juga. Nggak ada yang percaya. Secara visual dilihat, iya iPhone dia 13 Pro Max 4 biji dijajarkan. Iya. 3 biji. Yang ini Dipecah-pecahkan pula tuh. ini untuk kantor, ini untuk kerjaan, ini untuk badminton. Dipisah-pisah dia HP kan. Pro Max semua Kemarin itu tuh. sempat ada afiliator yang begitu afiliator yang lainnya ketangkep, dia langsung jujur bahwa uang yang ditebar-tebarkan itu uang palsu. Nah, Nah, iPhone yang dibuang-buang itu iPhone palsu, kan gitu. ADC. Kasihan juga sih sebetulnya. replika. Dia iPhone rupanya pas dibuka ada Play Store. Replika. iPhone kok ada Play Tapi Store. orang percaya, bro. Karena secara Kalau visual. nggak ada klarifikasi ya, Iya, kalau nggak ada klarifikasi percaya. orang. percaya orang, bro. Makanya banyak yang terjebak. Banyak. Yang kayak kasus-kasus waktu Indra Ken itulah. Nah, baru berkoar-koar. Setelah ketangkep barulah. Heeh. Oh iya, dia Yang belum ketangkep nih langsung klarifikasi. itu bukan mobil dia atau oh dia kesini nggak beli mobil. Iya. Yang belum ketangkep langsung pura-pura miskin. Pokoknya semuanya murah banget. Jadi Iya. di mindset orang kan di masyarakat umum langsung terbayangkan, iya ya gara-gara trading semuanya murah. Aku yang biasanya hidup susah, aku cobalah trading. Aku pengen seperti dia. Nanti di kamarnya ditaruhnya poster Indra Ken ya kan. Impian dia pengen seperti itu. Gitu. Beli jam Richard Mille. Richard Mille pakainya kayak gitu kan. Ya Harga itulah. 7M. Dan korbannya kan nggak 1-2 orang, banyak bro. Banyak. Iya. Dan nanti setelah kasus itu tutup, nanti muncul bisnis baru yang flexing juga. Banyak juga nanti yang jadi Yang korban. ikut. Banyak yang ikut. Banyak yang jadi Pasti ada korban. aja ya kan. Ada aja sih. Pasti Kalau ada bisnis aja. itu pasti ada terus lah. Pasti ada aja. Karena kalau kita lihat ya flashback ya sebelum-sebelumnya ada juga bisnis yang seperti itu yang hampir sama, cuman ya flexingnya nggak berlebihan banget sih. Heeh. Ya akhirnya apa? Diam hilang gitu aja kan. Nanti setelah berapa tahun ada lagi ikut lagi orang. Pasti ada. Berarti cari aman dulu lah ya. Pasti ada terus gitu. ada terus bisnis yang kayak gini ada terus. Karena memang kan flexing itu cara cepat untuk mencari member sebanyak-banyaknya. Modal minim. Cara tradingnya gampang, malah diajarin. Nanti kayak gitu ya kan. Hasilnya luar biasa. Kan tertanamkan di mindset orang kan kayak gitu. Cuman sih kalau aku bilang bukan salah yang ngajakin. Yang ikut ini maunya. Membernya maunya. Pengen instan bro. Pengen instan, nggak mau belajar. Pengen instan. Padahal mereka juga ada juga kok ininya afiliatornya yang ngajarin cara Afiliator tradingnya. bukannya salah juga nggak, bro? Karena kan dia menjanjikan profit. Kalau tekniknya benar kan, gitu kan. Dia ada tulisan kecil bintang di bawah. Tapi nggak dimunculkan. Nggak dimunculkan. Cuman kita tak tapi kecil. baca. Jadi kalau yang huruf yang tulisan yang di awal itu besar ada ukuran kalau di Microsoft tuh yang ukuran 12 gitu ya. Nah itu di bintang yang kecil itu ukuran 1. 0, 0, jadi nggak kelihatan.
Iya betul. Itu dia. Nah, Mau di broker luar, di broker lokal, pasti adanya warning itu. Bahwasanya trading ini kan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan uang seluruhnya waktu. gitu dalam waktu yang Cuman itu singkat. tulisannya kecil. Dan klien ini pun banyak nggak membaca gitu. Dan biasanya juga sih yang sering flexing gitu, yang instan gitu ya, itu nggak lama sih umurnya. Biasanya seperti itu. Umur apa nih Pak Budi? Bisnisnya, umur bisnisnya ya, bukan umur orangnya. Iya. Umur bisnisnya itu nggak lama biasanya, karena sejauh ini diperhatikan juga nggak ada yang bertahan lama sih. Ya pas ketangkep ya. Ketahuan juga Ketahuan. sih. Gitu. Nah terus Cuman satu sebelum lagi ketahuan ya udah sempet kenyang duluan sih orangnya. Nah cuma terus satu lagi kan Pak Budi atau berpatar lah. Yang buat orang dipercaya kan karena yang ditunjukin itu kan itu akun real atau demo tuh apa bro? Kalau yang baru gabung tuh kan kadang nggak tahu bro, real atau demo. Enggak, kan diliatin tuh live account. Kan ada tulisannya tuh live account sama demo. Nah, karena ngelihat ya itu beneran akun real, makanya orang ini tertarik. Itu apa bener akun real atau demo? Yakin aku sih demo, karena dia afiliator ya. Bisa rupanya. Bisa lah. Kalau di style dari web bisa lah. Bisa ya. Karena dia gini bro, dia itu afiliator. Afiliator itu kan perpanjang tangan perusahaan. Orangnya perusahaan dia itu. Nah, kebanyakan kan orang ini kejebaknya di situ, bro. Itu dia. Karena dilihatnya itu, oh ya, oke, akun real, ya kan, live account. Nah, makanya orang ini mau join. Profitnya gitu. banyak Profitnya gitu kan, banyak, dengan modal kecil. saldonya banyak. Nah, Mandi uang tiap hari. Tiap hari. mandi uang tiap hari. Di Itu betap, bagi- di betapnya itu gak air isinya bro, dolar isinya. itu Betapnya bagi member-member yang belum tahu trading. Iya. Kalau member yang sudah paham trading, yang udah tahu trading, pasti mereka akan berpikir dua kali bahwa masa iya dengan modal segini, modal sekecil ini bisa untung sebanyak ini gitu. Karena di tulisan akunnya itu live account, Pak Budi. Kalau di e-trade web itu bisa dibuat. Yang buat itu siapa sih? Ini di e-trade nih. Programnya kan? Iya. Ya udah tinggal buat aja kan. Pokoknya intinya afiliator tuh perpanjang tangannya bro. Dia orangnya perusahaan gitu, yang direkrut untuk membantu mempromosikan bisnis ini. Ya gimana caranya didesain supaya ini orang ini bisa menarik orang. Entah Supaya itu orang dari percaya, orang gitu. percaya, entah dari akunnya dibikinlah akun real, padahal no real, padahal nggak real gitu. Terus untuk flexingnya, Ditambah lagi orang ini kan collabnya sering sama artis, bro. nah itu dia. Ya kan? Dan yang macam Pak Budi bilang, kalau yang paham trading pasti nggak akan tergiur. Masalahnya yang paham trading cuma 5% Pak Budi di Indonesia ini. Selebihnya itu tak paham trading. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan, Iya. tergiur sama profit instan, gabung. Iya. 2.150.000 Pak satu hari, entry 2 lot. Dapatkan 1 poin aja. 3 lot, entry 1 poin aja. Hah? Coba Bapak kalikan 2 juta kali 20 hari kerja Pak, 40 juta. Modal cuma 100 juta. Modal 100 juta. Masa iya? Iya. Iya Pak. Nah si marketingnya tadi itu pun gayanya pakai blazer ya kan, pakai HP yang iPhone yang mahal, jam tangannya mahal ya kan. Turunnya tuh pakai mobil, diantar pakai mobil. Tadi dari sini ke sini naik apa? Diantar driver Pak. Oke. Wah. Padahal gokar. Enggak, memang ada driver. Mobil operasional kantor kan ada. Tadi ke sini naik apa nak? Kata gitu. Oh saya Pak ada supir Pak. Oke. Supir saya, enggak apa-apa supir saya biar nunggu aja di depan. Pokoknya masuk 100 juta Pak, satu hari untung berapa? 2.150.000 per hari. Per hari. 2 juta lah, kisaran 2 juta. 2 juta satu hari. Nasabahnya tadi dilihatnya juga, iya juga ya gaya anak ini meyakinkan. Karena dia cerita juta, ratusan juta, puluhan juta, memang tercermin dari penampilan dia. Iya. Iya kan? Kayak awak, kayak aku ini pergi ke Kerinci, cerita 100 juta, HP awak pun Vivo. Mana? Oh cerita 100 juta, HP-mu Vivo. Upgrade lah, Oh, bro. maksudnya gini, kita kan harus menyampaikan apa adanya, Iya, bener. gitu ya kan. Kalau yang flexing tuh, ya itulah tadi. Pas awak nawarkan, karena ditengok penampilan kita tuh biasa aja, dia nggak tertarik. Tapi kalau ada orang lain yang menawarkan dengan glamor, Iya, cincin. kemasannya, oh cincin ini semua jadi gini, Jarinya penuh, jarinya penuh, glamor gitu ya kan. Apa ibaratnya perlente, Nah, Berlin. perlente, bisa tertarik ini. Nasabahnya banyak yang tertarik. Kita ke sana
Tak yakin aku nengok Gembel ya nih. kawan ini. Dia cerita 100 juta, 200 juta. Naik pun Agia. Itu pun belum TRD. Udah Agia tak TRD, kredit pula. Cerita 100 juta, 100 Padahal jelasinnya udah dari A sampai Z ya, sampai manajemen resiko, manajemen modal, manajemen waktu, semuanya udah dijelasin Semua udah semuanya. jelasin. Kalau dari hitung-hitungan bisnis sangat masuk akal kan, gitu, Masuk sangat akal. realistis gitu. Ah. Jadi tapi karena dilihat penampilan kita, Cuma karena penampilan ya. kayaknya enggak. Nah, itu. Datang yang ini tadi bisnisnya nggak dijelasin detail. Nggak Ya. dijelaskan. Penampilannya udah Penampilannya oke. oke. Pokoknya satu hari Stylenya, 2 juta setengah. Keluar 2 juta. Iya. Satu Bapak hari ada 2 duit? juta. Bapak ada duit 1 juta? Tanpa mikir panjang. Nggak usah mikir panjang. Ah. Setiap bapak bangun pagi dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Tergiur lah bapak tadi itu. Masuk. Masuk regol langsung. Rekor langsung. Enggak, nanti di akhir diucapkan. Tapi Pak, nanti Pak kalau misalnya Pak profit, jangan lupa bersedekah. Sedekah itu. Wah, ini udah betul ini. Udah betul Udah ini. betul. Ada sedekahnya di sini. Nggak perlu kamu bikin money management, nggak usah. Trading plan nggak usah. Aku bro udah capek bro keluar kota bro. Serius. Jadi pas aku tanya, aku udah pernah kalah aku udah pernah rugi aku di PT sebelah. Pas nawarkannya, ya udah tau lah model-model sana ya kan. Flexingnya kan ngeri bro, glamor. Awak kesana naik mobil kecil, Agia, nggak TRD. Itu pun hari ini bulan ini bayar, bulan depan nggak bayar. Bolong-bolong boy, bayarnya bolong-bolong. Ini curhat sekali deh. Kayak mana? HP masih HP murah. Pas kita jelasin gini, handphonenya murah ya kan? Berapa modalnya masuk di bisnis ini, Dek? 100 juta, Bu. Dia udah langsung Ditengoknya handphone awak mereknya. Iya. Handphone kau pun merek Samsung kan? Nunjukin grafik pakai MacBook. Iya kan? aneh deh Pakai kadang. MacBook. Dia pakai pokoknya kalau semua barang-barangnya branded, nah itu banyak tuh yang tergiur tuh. Kalau kita Pak Budi pakai laptop itu pun nyicil loh. Tuh. Iya. Itu pun baru lunas baru berapa bulan. Enggak. Nah, ini pas kemarin ini laptop nih Pak Bud. Kulipat-lipat di depan mata dia kulipat-lipat. Tak yakin dia pasti pinjem. Pasti pinjem. Di depan dia kulipat-lipat. Kita jelasin, kita lipat pinjem kan? Oh, udah ku bikin kayak gini, ku jelaskan. Pasti pinjem. Nggak yakin. Udah kulipat-lipat di depan dia. Kayak gini nggak flexing kan? Cuman masih kurang. Ini bentar lagi dijual nih bro. Kurang greget. Kurang greget karena flexingnya nggak total gitu loh. Parfum mau masih Egner Black itu pun yang pakai roll on ya kan? Di mobil lah roll on. Yakin sahabat. Tali pinggang. Tali pinggang. Iya, tali pinggang merek Gucci. Yang C-nya 1, atau kan C-nya 2 kan? C-nya 1. Pasti KW itu. Memang Gucci tapi C-nya 1. Kalau memang mau flexing ya harus total ya kan. Kayak Indra Ken tuh kan rambut hari ini merah, besok biru, besok jingga. HP, aduh, flexingnya bagus gitu dan banyak yang gabung. Setiap hari pasti ada yang regis. Setiap hari ada yang regis. Kita, bukan setiap hari regis, setiap hari komplain. Ini kenapa ini rugi floating kayak gini? Kenapa kena stop loss? Kenapa kena stop loss? Enggak rezeki saya di sini. Itulah. Jadi memang kalau flexing itu memang salah satu trik marketing yang masih bagus gitu bro, yang masih bagus. Tapi kalau ya gimana ya gue bilang ya? Ya begitulah, masyarakat kita kan mayoritas kan kayak gitu, lebih tertarik melihat secara visual. Kayak iklan Indomie. Kalau kita tengok iklan Indomie itu kan mie goreng, Iya. Indomie Ada atau telur, Supermie. ada udang, Dia punya itu ada kan ayam. ada Indomie. Pas awak beli kan nggak kayak gitu. Awak masak ya kan, Iya. kurang menarik kan. Tapi kan kalau di iklannya kan menarik banget Pak Bud. Iya, benar. Wah, satu bungkus tuh bisa satu mangkok penuh. Penuh. Awak beli satu bungkus. Setengah mangkok. Hei, coba nggak pakai telur Indomie aja. Mana udangnya, mana telurnya, mana ayamnya. Nggak ada.
Karena memang flexing kan, flexing itu bagus. Dan ujung-ujungnya kan berhasil kan. Hasil. Nggak ada tuh yang Terkenal loh sampai nggak- luar negeri. nggak ada kok yang komplain kok beda sama yang di iklan, nggak ada. Oh iya iya iya. Iya kan? Tapi itulah flexing tadi itu bro. Ada juga lah satu yang komplain. Tapi dari tanggapin enggak. Nggak ada. Itu. Indra Ken, Doni Salmanan, satu lagi siapa sih Doni Salmanan? No di Wak Geng, Wak Geng. tapi nggak sempat Wak Geng udah ke Malaysia dia. pindah ke Malaysia. Pindah ke Malaysia. Udah aman lah dia. Itulah yang pura-pura miskin itu, bro. Iya, itu bagi-bagi duit tuh Pak Bud. Itu duit tuh nggak ada harganya sama dia. Ibaratnya kalau habis bisa kita cari lagi. Mm-mm. Awal membangun bisnis ini ya kan dari susah-susah. Nah, dapatnya itu bro memang dari member yang los ya. Mayoritas sih seperti itu, bukan karena dari hasil trading gitu. Ada bagi hasil lah sama perusahaannya. Bagi hasil pasti ada lah gitu ya kan. Karena kan ya kalau memang dia bisa profitnya sefantastis dan bombastis itu, dia nggak akan ngajakin orang bro. Iya. Pasti dinikmati sendiri aja. Dinikmatin sendiri dan orang nggak perlu tahu nanti kalau misalnya orang tahu, wah ini nyawa saya terancam gini. Pasti mikirnya jauh kan. Cuma nanti aku kayaknya aku bakalan flexing lah aku. Bakalan flexing. Flexing juga. Flexing lah Pak Bud. Tapi kan ada edukasinya juga, bro. Jadi nggak masalah. lah. Jadi mobil ku jual, ini aku jual, ku ganti nanti HP ku. Bajuku ku ganti, ku brandedkan semua. Parfum. Parfum nggak roll on lagi, udah yang spray sekarang. Roll on bro, 5.000 di wartel. Itu kan masih roll on. Pas roll on itunya lepas apa namanya? Yang bulan itu. Bulan itu Tumpah di baju. Basah baju. kuning, Kuning ya kuning. kuning dia. Kena parfum. Tapi memang memang Luar biasa perlu. memang ya. Flexing luar biasa kali. Kalau yang menggunakan flexing pasti banyak followernya Pak Bud. Coba yang nggak flexing, mana ada? Ya ya betul. Kita branding kurang apa branding? Kita kurang cuma satu bro, flexing. Kalau branding kayaknya kita udah gencar. Flexing yang belum. Kayaknya kita harus flexing. Orang lain branding kurang, tapi flexing yang Flexingnya diperbanyakin. gencar. Maunya kan kita kan di jalan tuh sepanjang jalan kita buang-buang duit, Buang-buang duit. buang-buang duit, ya kan? Jadi orang, ini anak nih kayaknya banyak duitnya, kerja di mana dia? Iya. Kalau kita bilang, Oke. sebenarnya memang harus kayak Besok gitu. pagi Besok pagi kayaknya harus ke lampu-lampu merah juga nih Pak Budi. apa kok. Kok bawa mangkok? besok pagi ke bank dulu, tarik tunai yang banyak, baru bagi-bagi. Nggak harus mangkok, Pak. Bungkus kopiko bisa ya. Bungkus kopiko. Tapi boleh juga deh Pak Budi. Kita keluar kan, keluar cari tapi buat video ya. Dibuat Oke. videonya, baru nanti dibuat konten gitu. Berapa deh udah ngamen gini-gini. Nah, 1+1 berapa? Nih 200.000 kalau benar. Lah, selesai. Banyak tuh yang join. Kita yang lurus-lurus aja lah. Hah? Edukasi Itulah. kita jalankan. Karena yang flexing tuh nggak lama tuh, umur bisnisnya nggak lama. Kan kita benar Pak Budi. Memang kita ada edukasinya juga, flexing ada iya. edukasi. Oh, itu boleh. nggak masalah. Heeh. Boleh. Kalau ada edukasinya boleh. Tapi Kalau tetap lah ya kalau ada yang flexing kita harus hati-hati lah ya kan. Biar nggak Jadi gampang. buat teman-teman ya, mau se-flexing apapun yang ditonton, apapun bisnisnya, belajarlah dulu. Jangan langsung oke, kayaknya ini menjanjikan ini. Iya. Saya gabung. Jangan kayak gitu. Ya, Angkat orang- saya jadi muridmu Sifu. angkat saya jadi murid musuh. Iya suhu ya. Langsung kayak gitu kan. Jadi ya belajar. Terakhir semua nasabah pun ngomongnya kayak gitu. Iya, nanti saya pelajari dulu. Semua klien kayak gitu. Oke, iya. Nanti saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu. Atau tanya istri nggak? Enggak, ya, tanya istri. dia. Pelajari. Yang saya heran gini, Entah apa yang dipelajari. berhadapan. Saya udah pernah rugi di perusahaan ini kan, ya kan gitu kan. Nah, saya juga udah pernah rugi main di sini. Tapi ini nanti saya pelajari. Maksudnya itu apa yang mau dipelajari lagi gitu. Ketika kita berhadapan, apa yang nggak tahu tanya. Iya. Kalau dia nggak tertarik, kita nggak usah berbisnis lah. Saya nggak tertarik karena saya udah pernah rugi gitu. Trauma, kita berteman aja. It's okay gitu. Ya udah kita berteman aja. Jadi
entah suatu saat ketemu di jalan, entah ban saya yang bocor atau ban kendaraan dia yang bocor, ketemu, oh iya kita pernah kenal loh, kita bisa bantu gitu. Ini nantilah saya pelajari dulu. Apa yang mau dipelajari? Tapi kalau yang datangnya itu orang-orang yang penampilannya yang flexing itu ada nggak langsung bilang pelajari dulu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, karena udah dijanjikan 1 hari 2 juta modal 100, 1 hari bapak melek tidur. Tapi kalau Bro Fatar yang datang belajari dulu. Pelajari dulu kayaknya. Itulah bedanya ya kan. Karena aku selalu bilang, ya nggak pasti juga sih Pak, untung bisa aja rugi. Oh. Ya kadang untung, kadang rugi. Klien tuh langsung mundur. Tapi kalau yang flexing tadi itu bro, Kalau kita jelasin, oke, ada untung ada rugi, tapi ruginya terukur, ya untungnya terukur juga kan gitu. Bisa kayaknya Pak Budi. Mereka nggak mau. Susah. Pak, masuk deposit 100 juta 1 hari, setiap pagi Bapak untung 2 juta. Iya ini. Iya Pak, masuk aja Pak. Depo. Depo. Join langsung. karena secara visual dilihat sama klien, iya ya anak ini cerita untung-untung kelihatan sama dia. Iya. Barang-barangnya branded semua. Tali pinggang Hermes. Hermes. Itu dia. Pokoknya HP-nya apa, cincinnya. Cuma nggak tahu juga sih Hermesnya 200.000 banyak juga kok di Shopee. Ya itu kan bagi yang tahu bro. Yang nggak Kalau klien yang ini nggak kan tahu, nggak tahu kan. Ya kayak yang lihat dari penampilan dia nggak tahu dia kan. Iya. Langsung deposit. Bapak tuh di sini, dia turun di mobil 6 meter ke sana. Begitu keluar dari pintu, aroma parfum tercium. Kemilau, seger gitu, cantik, muda, fresh, dan penampilannya menarik gitu. Masuk. Tuh. Tengoklah, wah, tahu lah kok siapa yang aku bawa-bawa ke Kerinci sana. Ha? Ini kita keluar dari mobil lihat Supir alat berat. kita menjelaskan kita, kita menjelaskan pun ya padahal menurut ini ya gimana ya, jangan lihat siapa yang menjelaskan tapi apa yang disampaikan. Nah, itu dia. Kalau kita sampaikan bagus harusnya itu gitu. Nah orang sekarang nggak dilihatnya, ini yang nyampaikan anak kecil enggak ini. Bro Fatar. Yakin. Karena bisnis kita kan cerita ratusan juta, puluhan Iya. juta. Tapi secara visual kurang tercermin gitu, Iya, bro. Entah iya entah enggak kata kawan ini gitu. Dia cerita sekian, entah iya entah enggak. Kawan sana 100 juta memang secara visual kelihatan. Secara visual kelihatan. Untungnya segini Pak, gitu kan. Ini buktinya aku nih Pak, bisa berhasil begini-begini. Kelihatan. Iya, dilihat outfitnya lah ya kan. Ini Lagi dicek. konten-konten outfit kan banyak juga tuh. Ini diceknya ya saya pelajari dulu katanya, diceknya IG awak, diceknya Facebook. Iya. Lagi mancing. Lagi mancing di sawah. Mana percaya dia. Lagi mancing. Makan nasi bungkus di kantor. Cerita sih kau ini puluhan juta, ratusan juta. Makan nasi bungkus. Itu pun bungkus, bukan kotak, nasi bungkus. Ada labelnya pula Bang Rian. Nasi Bang Rian. Untuk Al. Ada tulisannya untuk yang pakai kecap. Iya kan? Oke, saya pelajari dulu katanya kan. Tapi dia bukan mempelajari bisnisnya, dia mencari tahu kita secara personal itu ya kan. Mancing di sawah katanya. Makan nasi bungkus cerita ratusan juta, nggak tertarik orang. Tengok mancing di kebun sawit kali. Nggak tahu dia kebun sawit itu siapa yang punya. Pakai celana pendek, katanya. Nggak percaya Sendal dia. jepit. Sendal jepit. Nggak percaya dia. Karena cerita bisnis ini kan ceritakan ratusan juta Pak Bud. Modalnya berapa? Ya kalau 100 juta Bapak bisa dapat sekian. Kalau lebih dari situ bisa sekian gitu. Jalan-jalan keluar nih handbag. Awak keluar rokok awak Magnum, cerita ratusan juta, rokok Magnum. Ini on ball. On ball. Orang cerita bisnis ini pakai cerutu ya kan. Ini rokok awak pun masih Magnum, itu pun yang isi 12. Untung gak seria ketengan bro. Pakai cerutu. Rupanya ganti-gantian. Hisap sekali gantian bro. Foto udah berapa mulut. Aduh. Hanya untuk flexing. Untuk Hanya flexing. untuk flexing belilah cerutu tetean.
Bleaching Tengok, itu satu. gak usah jauh-jauh Pak Bud. Kayak misalnya podcast YouTuber terkenal, ya kan? Mereka itu kalaupun misalnya merokok di podcastnya itu pakai vape loh. Iya. Awak mana pakai vape? Magnum, ngerokok Magnum, cerita begini begitu. Tambah bol. Tambon bol. Mancis pun nggak kriket. Itu mancis kita berdua. Itu mancis kita berdua. Gimana gitu? Kalau aku merokok, kadang kan mancisku taruh sini. Si Al, bang, mancis. Mancis pun kita bagi dua. Tapi cerita ratusan juta, nggak apa, Oke. nggak sesuai sama visual. Secara visual tuh kayak kurang Habis meyakinkan. panen sawit kayaknya diganti mancisnya. Mancisnya jadi ganti ya. Minimal kan mancis yang gas-gas itu kan, apa? Yang kayak apa itu loh, yang langsung teng gitu loh. Yang mahal Yang itu. pistol. Ah, iya. Ini mancis pun nggak kriket, itu pun satu berdua. Waktu ke Kerinci itu kemarin kan kawan aku yang ke sana. Astaga Tuhan. Pakai aduh Tuhan. Bajunya, Bro. Kaos partai. Kaos partai coba. Dalemennya kan ada kaos putih tapi kerahnya itu kuning. Aduh, aku Pak, di mobil aja lah Pak, biar aku aja nanti ketemu sama kliennya. Oh iya ya nggak apa-apa Pak. Itu orangnya nggak percaya. Kliennya nggak percaya habis itu. Nah itu tadi kan secara visual Bro, kan nggak mungkin dong. Ini cerita ratusan juta. Iya. Kawan kita ini pakai kaos partai. Ya memang nggak salah, cuman kan kurang menarik ya kan. Pak Budi tahu yang kaos polos putih, tapi yang kerahnya ini kuning. Pakai untuk dalaman. Iya untuk daleman. Itu pun udah luntur nggak? Bajunya tipis, kelihatan di belakang. Kapan beringin. Tapi kalau misalnya terjun ke lapangan, kita ketemu sama klien yang baru pertama kali kenal, kita bawa itu misalnya cewek cantik, masih muda, fresh, rapi, nah, itu banyak tuh yang mau tuh. Wangi ya kan. Wangi, menggoda, itu banyak tuh. Dan misalnya kalau misalnya Bro survei ke lapangan, kalau misalnya banyak ketemu sama klien yang udah pernah rugi di bisnis trading, pasti yang nawarkan tuh ya nggak jauh-jauh dari kayak gitu. Yang nawarkan kemarin siapa Pak? Tanya aja. Oh si ini. Kita kan kenal-kenal aja nya siapa-siapa aja itu orang-orangnya. Marketing-marketingnya. Betul. Oh, yang itu. Yang cantik, yang ganteng, kan kayak gitu-gitu. Pokoknya flexing lah, pokoknya semua barang-barang branded. Ini laptopku ini kiranya kemarin tuh minjem, udah kulipat-lipat di depan dia Bro. Kulipat-lipat depan dia. Penanya ditunjukin nggak? Wih, gini kan Bro. Ha. Tak mau dia. Ha. Udah ku bilang ini anti gratifikasi nih Bang. Udah Mau juga paling di inventaris. inventaris. Bentar. Dia belum pernah nengok laptop bisa terlipat kan. Ku patah-patah kan. Saya dia. Kurang meyakinkan. Kayaknya dia bilang Wak, belum TRD. Oh, belum TRD. Kecil lah enggak lah. Cerita bisnis ratusan juta. Gini dong cerita. Mancis masih satu berdua. Kalau misalnya dibawa pulang mancis no, tak merokok lah kan lagi. Rokok. Masa iya pakai hidupin pakai kompor. Tengah malam cuma mau ngerokok, kletek. Habis gas pula. Bukan. Mana lu mau percaya? Itu pula mau cerita bisnis 100 juta. Cuman mau percaya. Cerita 100 juta. Mancis pun masih satu bagi dua. Untung rokok awak masih beli bungkus kan.
Untung nggak Surya ketengan tuh bisa beli 3 batang, 4 batang ya kan. Emang kita. Enggak, maksudnya teman-teman yang tergiur, janganlah tergiur gitu ya kan. Sama konten-konten yang flexing bisa cepat kaya dalam waktu instan. Trading forex tuh nggak seperti itu gitu. Ada prosesnya gitu loh, dan prosesnya itu nggak gampang, sulit gitu. Jadi nggak ada yang instan di trading forex. Kalau misalnya kalian tergiur, nah siap-siap lah, kalian pasti ditipu. Mayoritas yang flexing-flexing itu pasti penipuan. Jarang yang apa adanya kayak kita 3. Yang jujur apa adanya ya kita 3. Yang jujur apa adanya cuma kita 3 loh. Siapa lagi? Betul. Betul. Kali itu betul kata lu. Pengen belajar gratis, kita kasih edukasi gratis kok. Besok ke Duri bawa bontot. Bontot. Kan masih ada termos kemarin yang kita kafe itu. Disitulah aku taruh nasi, aku taruh leteri. Oh, dari bos yang kita pergi makan-makan di apa itu? Iya. Di sungai itu. Biar lebih menghemat ya kan. Tapi Ya sampai liburan aja kita kemana? Liburan aja kita mah di sungai. Cari-cari batu, lempar-lempar ya kan. Berenang pakai apa? Pakai ban. karena kita kan bukan memperkaya diri, bro. Ketika ada yang loss itu bukan berarti kita yang untung. Kita memang apa adanya gitu. Iya kan? Justru kalau misalnya klien itu rugi kita sedih gitu. Bukan berarti kalau Iya, kan kita kan nggak sampai gimana kali. Karena kita kan mihak ke klien, Iya, ampun. bukan dengan diri Dan terus diri pun- sendiri. Iya. Nggak munafik sih. Kita ada sharing profit gitu ya. Sharing profit. Tunggu profit, Baru baru kita bayar. nikmati hasilnya. Kalau enggak ya enggak juga kan. Karena kita kan hidupnya kayak gitu, beda dengan afiliator yang lain. Pokoknya Pak masuk sekian. Tengok saya Pak, cincinnya semua HP-nya. Tapi bro ada juga itu. Hah? Cincin nikahnya nih bro, cincin nikah. Iya, ditengoknya dari atas sampai dari ujung rambut sampai sendal jepit, merek Swallow pula lagi. Kayak sendal jepit, kata iya lagi nih. Apa bisnis yang ditawarkan kawan ini? Rupanya trading, berapa modalnya? Ratusan juta pak. Oke, saya pelajari dulu ya katanya. Tahap itu sebenarnya penolakan secara halus. Secara halus. Ya begitulah. Oke lah bro. Oke, jadi intinya jangan terlalu percaya konten flexing ya. Nah, jangan terlalu percaya. Pelajari dulu. Udahlah, sakit perut. Gak tahu lagi udah terserah kalian lah. Yang mau percaya atau enggak ya udahlah terserah. Sakit perut. Oke. See you next time.